Hello guys. So pada hari ini Injil akan memberitakan tentang fasa bilangan yang pertama. Fasa bilangan yang pertama. Pada hari ini today Bible verse about numbers number 1. Okay. Fasa bilangan yang pertama. Okay. Because kerana kita sudah melangkah move ke episod Injil yang baru. Okey, pada hari ini Injil akan memberitakan tentang fasa bilangan yang pertama, bilangan yang pertama, nombor 1. Okey, pada ayat yang pertama iaitu Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai dalam kemah pertemuan pada tanggal 1 bulan yang kedua dalam tahun yang kedua sesudah mereka keluar dari tanah Mesir. Hitunglah jumlah segenap umat Israel menurut kaum-kaum yang ada di dalam setiap suku mereka dan catatlah nama semua laki-laki di Israel yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang orang demi orang. Engkau ini beserta Harun harus mencatat mereka menurut pasukannya masing-masing. Okay. Musa bersama dengan Harun. Okay. Dan tiap-tiap suku harus ada satu orang yang mendampingi kamu, yakni orang yang menjadi kepala dari suku yang diwakilinya itu. Dan inilah nama orang dan ini nama semua orang yang harus mendampingi kamu dari suku Ruben: Elizur bin Shedur; dari suku Simeon: Selumiel bin Zurishadai; dari suku Yahuda: Nahason bin Aminadab; dari suku Issakhar: Netanil bin Zuar; dari suku Zebulon: Eliab bin Helon; dari suku Yusuf: Elisama bin Amihud; dan dari suku Efraim dan Gamaliel bin Pedazur; dari suku Manasye; dari suku Benjamin: Abidan bin Jedoni; dan dari suku Dan: Ahizar bin Amishadai; dan dari suku Asher: Pagiel bin Okran; dan dari suku Gad: Elziasaf bin Rehuel; dan dari suku Naftali: Ahira bin Enan. Itulah orang-orang yang dipilih dari umat itu, masing-masing sebagai pemimpin dari suku bapa leluhurnya. Mereka inilah kepada kepala pasukan Israel. Lalu Musa dan Harun memanggil orang-orang tertunjuk namanya itu, dan pada tanggal 1 bulan yang kedua mereka menyuruh segenap umat berkumpul kerana silsilah orang-orang Israel disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka, sedang nama-nama mereka yang berumur 20 tahun ke atas akan dicatat orang demi orang. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah Musa mencatat mereka di padang gunung Sinai. Ketika silsilah Bani Ruben, iaitu keturunan anak sulung Israel, disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama semua laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas dan semua orang yang sanggup berperang orang demi orang. Jumlah yang dicatat dari suku Ruben ada 46,500 orang. Ketika silsilah Bani Simeon disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama semua laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang orang demi orang. Jumlah yang dicatat dari suku Simeon ada 59,300 orang. Di suku Simeon 59,300 orang. Ketika silsilah Bani Gad disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas saja, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Gad ada 45,650 orang. Ketika silsilah Bani Yahuda disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur dari 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Pada setiap suku dicatat umur dan berapa orang yang sanggup berperang menurut suku-suku mereka. Okay.
Ketika silsilah Bani Iskar disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Iskar ada 54,400 orang. Ketika silsilah Bani Zebulon disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Zebulon ada 57,400 orang. Menurut keturunan Yusuf, ketika silsilah Bani Efraim disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama-nama orang yang berumur 20 tahun ke atas, maka semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Efraim ada 40,500 orang sahaja. Dan ketika silsilah Bani Manasye disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama-nama orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Manasye ada 32,200 orang. Ketika silsilah Bani Benyamin disusun menurut kaum-kaum yang ada di dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Benyamin hanya 35,400 orang sahaja. Ketika silsilah Bani Dan disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Dan adalah 62,700 orang. 62,700 orang. Ketika silsilah Bani Asyir disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Asyir ada 41,500 orang. 41,500 orang. Ketika silsilah Bani Naftali disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup perang. Jumlah yang dicatat dari suku Naftali ada 53,400 orang. 53,400 orang. Itulah jumlah orang-orang yang dicatat oleh Musa dan Harun dan dengan kedua belas pemimpin Israel yang masing-masing mewakili sukunya. Jadi semua orang Israel yang dicatat menurut suku-suku mereka iaitu orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas saja dan yang sanggup berperang di antara orang Israel. Berjumlah 603,550 orang. Okay, 603,000 semua sekali. Tetapi mereka yang menurut suku bapa leluhurnya, menurut orang Lewi, tidak turut dicatat bersama-sama dengan mereka itu. Sebab Tuhan telah berfirman kepada Musa, hanya suku Lewi janganlah kau catat dan janganlah kau hitung jumlahnya bersama-sama dengan orang Israel. Suku kaum Lewi tidak boleh dihitung bersama dengan suku-suku kaum orang Israel. Nampak ramai. Tapi tugaskanlah mereka untuk mengawasi kemah suci, tempat hukum Allah dengan segala perabotan dan perlengkapannya. Mereka harus mengangkat kemah suci dan dengan segala perabotannya, sehingga mereka harus mengurusnya dan harus berkemah di sekelilingnya sahaja. Apabila berangkat, kemah suci harus dibongkar oleh orang Lewi, dan apabila berkemah, kemah suci harus dipasang oleh mereka, sedang orang awam yang mendekat harus dihukum mati. Okay? Kerana itu adalah kemah orang Lewi. Di mana kemah orang Lewi diasingkan dari suku-suku kaum orang Israel. Orang Israel haruslah berkemah masing-masing di tempat perkemahannya dan masing-masing dekat panji-panjinya menurut pasukan mereka. Tetapi orang Lewi haruslah berkemah di sekeliling kemah suci tempat hukum Allah, supaya umat Israel jangan kena murka. Orang Lewi haruslah memelihara kemah suci tempat hukum itu. Maka orang Israel membuat demikian tepat seperti yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Musa. Demikianlah diperbuat mereka. Begitulah tentang fasa bilangan yang pertama.
numbers about every di mana setiap 12 suku Israel dicatatnya orang-orang yang sangat berperang, iaitu bermula daripada umur 20 tahun. Okey, berumur dari 20 tahun dan kesemua jumlahnya adalah lebih kurang 600,000 orang, begitu. Okey. Dan juga hanya kaum Lewi saja yang tidak dicatatkan jumlah bilangannya, kerana kaum Lewi hanya ditugaskan untuk menjaga kemah Israel, menjaga kemah orang-orang Israel saja, supaya orang Israel tidak kena murka, dan kerana itulah tempat hukum Allah dibuat di situ. Okey. Semoga Tuhan Allah sentiasa menyayangi dan bersama dengan kita selalu. Amin.